Dengan Allah memberikan kemewahan kepadamu, bukan berarti Allah memuliakanmu. Ketika Allah membuatmu sederhana miskin, bukan berarti Allah menghinakanmu. Ini dalil Al-Quran. Jika kisah ini, episode di rumah sakit ini kita skip, kita nggak sampaikan. Anak kecil jatuh ke tangga itu suatu hal yang buruk. Ketika kisahnya hanya stop di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman, ini saya punya kisah yang luar biasa tentang sawang sinawang kehidupan. Kadang kita mengira dengan Allah memberikan cobaan kepada kita itu adalah suatu hal yang buruk bagi kita. Dan terkadang ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu belum tentu merupakan kebaikan bagi kita. Jadi misal teman-teman merasa banyak sekali cobaan, mungkin itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada teman-teman. Sama seperti kisah ini. Ada seorang anak kecil usia 5 tahun. Ia jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga, kepalanya kena ke anak tangga. Ini tangga. Kepalanya pas ke anak tangga sehingga berdarah. Karena berdarah, ia menjalani suatu pendarahan, dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit 1 pekan, 7 hari ia opnam. Ketika sadar, orang tuanya ini was-was, khawatir, nangis tiada henti, nangis tiada henti. Maklum, namanya orang tua, khawatir kehilangan buah hatinya. Nangis terus, menantikan kesembuhan si anak, nangis. 7 hari berlalu, si anak ternyata sadar, siuman. Pertama kali yang ia lakukan setelah siuman adalah memanggil nama orang tuanya. Papa, mama. Orang tuanya yang menunggu, yang awalnya nangis, tambah nangis. Dokter penasaran, ibu, bapak, bukankah anak anda sudah siuman, sudah sadar, kenapa anda masih menangis? Apa kata orang tuanya? Dokter, mohon maaf. Saya sebelum anak saya sadar, saya menangis karena saya khawatir tentang nyawa anak saya. Tapi ketika anak saya berkata, mama, papa, saya menangis bahagia. Karena ia terlahir bisu. Selama 5 tahun ia tidak bisa bicara, dan ketika bangun ia sudah bisa menyebutkan nama papa, mama. Nah, sekarang gimana? Jika kisah ini, episode di rumah sakit ini kita skip, kita nggak sampaikan. Anak kecil jatuh ke tangga itu suatu hal yang buruk. Ketika kisahnya hanya stop di sana. Tapi kisahnya berlanjut ke rumah sakit, sadar, lalu menyebutkan nama mama, papa, akhirnya ia bisa bicara. Maka kisahnya berbeda. Ternyata jatuh ke tangga itu adalah suatu hal yang baik. Sama seperti kisah, ada suami punya janji dengan orang penting untuk tanda tangan kontrak misal. Dan untuk menuju ke tempat tujuan, tempat meeting itu harus naik sepur. Pesan ke istrinya, dek, aku tiket jam 8 pagi berangkat ini. Tolong ingatkan aku ya, aku takut ketinggalan. Jam 6 capek ketiduran. Istri lupa masak di dapur. Sampai jam setengah 9. Suami bangun marah-marah. Istri sialan, istri marah. Proyekku gagal, meetingku gagal, marah. Nah, suami mengira ini adalah suatu hal yang buruk. Saking marahnya, ia stres, mendekap di kamarnya, ia nyetel berita. Dalam berita disiarkan bahwa sepur tujuan dari kota A ke kota B, yang dimana sepur itu adalah yang harusnya ia tumpangi, kecelakaan. Semua penumpang meninggal. Si suami kaget, alhamdulillah. Ternyata kebaikan. Sawang sinawang hidup, mas. Jadi Anda ketika melihat orang lain mendapatkan musibah, Anda jangan menilai orang itu karena maksiatnya. Bisa jadi Allah memberikan kebaikan di balik itu. Dengan Allah memberikan
kemewahan kepadamu, bukan berarti Allah memuliakanmu. Ketika Allah membuatmu sederhana miskin, bukan berarti Allah menghinakanmu. Ini dalil Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.